Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang di episode seharusnya 9 dari segmen Tarot on the Go with Illusion Priestess, aka sesi baca tarot gratis dengan Illusion Priestess. Kali ini kita sudah terima satu pertanyaan yang aku sudah pilih. Dan kalau tidak salah sih tentang pesan dari Spirit Guides and the Universe, apa yang perlu didengar saat ini. Tapi sebelumnya, aku mau ingatkan ke teman-teman kalau kamu tertarik untuk join dan dapat sesi tarot reading gratismu, silakan isi formulir pendaftarannya aku cantumkan linknya di profile Instagramnya Illusion Priestess, di profile TikToknya Illusion Priestess juga, dan di description box akunnya Illusion Priestess. Tiap konten-konten baru sih mostly, tiap konten-konten barunya Illusion Priestess di YouTube. Setiap minggunya aku akan pilih 3 orang atau 3 klien yang akan dibacakan tarot secara gratis, dan hasilnya itu dalam bentuk video dan diupload seperti ini. Tapi tenang saja, data personal klien tetap akan dijaga as classified information. So, feel free. Walaupun mungkin cuma 3 klien setiap minggunya, kalau kamu belum terpilih, jangan marah. Silakan isi lagi formulirnya karena mungkin di lain kesempatan kamu bisa terpilih. Anyways, lanjut. Ya. Anggaplah sender ini kita sebut sebagai Miss T. Dan Miss T bertanya, apapun yang perlu aku ketahui saat ini. Let's see. Lucunya adalah sebelum ini tuh aku sempat shuffling buat pertanyaan sebelumnya, buat episode 8, dan aku pakai kartu tarot yang notabene baru, deck yang notabene baru. Sedangkan ini adalah salah satu deck pertamaku yang mungkin kalau kalian follow Illusion Priestess dari tahun 2019, kamu tahu kalau ya, I used to use it a lot. I used to be using it a lot. Aku sering banget pakai ini dulu, tapi sempat terabaikan. Cuma tiba-tiba aku feeling pengen pakai ini. Let's see, we'll see. I don't know why. Kita akan cari tahu apa yang mungkin perlu diketahui oleh Miss T saat ini, atau siapapun yang mungkin sedang mendengarkan video ini dan merasa nantinya energi kamu matching dengan energinya Miss T. Okay. Ada Knight of Swords reverse, drama. Kayaknya dapat kartu lebih dari biasanya deh. Ada The Star reverse, ada Seven of Cups reverse, ada Nine of Pentacles reverse, dan bottom of decknya atau kartu paling bawah tuh ada Ace of Swords. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang ya, tapi satu yang pengen aku, dua yang aku rasa kuat banget adalah please hati-hati dan perbaiki tendensi overthinkingmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan terlalu masukin hati, entah itu omongan, kritikan, komentar, atau nyinyiran orang lain. Karena di sini yang aku rasakan, kamu mungkin lagi berada di titik, atau sedang berada di titik, atau sempat berada di titik you might have absorbed other people's words, other people's criticism, or other people's opinions, or even suggestions. You absorb other people's words. Kamu nyerap
kamu makan, kamu telan, entah itu kritikan, omongan, nyinyiran, atau bahkan omongan asal nyeplos orang lain, kamu makan, kamu masukin hati, dan itu mungkin entah membuatmu demotivated, entah membuatmu kehilangan harapan, kehilangan motivasi, atau membuatmu kalut dan lupa sama fondasi, atau mungkin lupa sama target, lupa sama destinasi, lupa sama tujuan, dan lupa sama harapanmu sendiri. Seakan jadi kayak kebawa arus, kehilangan pegangan dan kehilangan pandangan mau ngapain ke depannya. I suddenly heard the words, tapi aku capek, Kak. Aku gak tahu apakah kamu mungkin lagi berasa capek, atau siapapun yang lagi nonton video ini dan merasa resonate dengan pesan ini. Kamu ngerasa capek, istirahat, please. Jangan memaksakan diri untuk bawa atau tanggung bebannya ketika kamu sudah kelelahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, I suddenly heard, aku juga mendadak dengar salah satu quote, salah satu saran yang pernah dikatakan oleh temanku. Memang dia ke temanku pernah bilang, temanku ini bilang saran ini ketika dulu ya aku sempat di titik kalut. Dan temanku bilang, jangan ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada. Maksudnya jangan overthinking atau terlalu larut-larut mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian. Jangan ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada. Capek sendiri pasti, beban sendiri, dan overwhelm sendiri. Karena kadang ketika kita sudah terlanjur terjebak dalam entah itu worries, overthinking, atau kita ngerasa capek, kita ngerasa overwhelmed, kita ngerasa kelelahan, gampang banget buat pikiran kita langsung ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada. Langsung overthinking, atau langsung jatuh ke pola kita menyalahkan diri sendiri, atau jatuh ke pola kita kehilangan harapan, atau jatuh ke titik ya demotivated. Padahal sebetulnya everything is fine and everything will eventually be fine. Trust me in this one. Karena kadang ketika kita kalut atau ketika kita panik, itu gak akan dapat solusi. Been there, done that, guilty as charged. Aku pun pernah tiba di titik itu. Percaya sama aku, ketika kita panik, ketika kita kalut, itu bukan dapat solusi, malah dapat masalah baru seringnya. Kita nggak bisa cari cari problem solver, kita nggak bisa cari solusi atau resolusi buat masalah yang kita hadapi, kita nggak bisa cari jalan keluar, malah kita tuh benang kusut, muter dalam kekhawatiran yang besar kemungkinan kekhawatiran kita itu nggak akan terjadi gitu loh. Tapi kamu perlu belajar untuk, I heard the word decluttering. Aku gak tahu apakah memang kamu perlu untuk declutter, benar-benar declutter barang, entah itu barang dari orang masa lalu atau barang dari memori masa lalu yang masih jadi batu sandungan buat kamu, atau perlu declutter emosi, atau perlu declutter hubungan dengan orang lain yang beracun. Declutter anything yang that doesn't serve you anymore, and that will not serve you anymore. Lucunya adalah aku rekam video ini tuh pas menjelang Mercury retrograde di 2023. Mercury retrograde yang ke-2, if I'm not mistaken. Mercury retrograde di Virgo season, yang akan terjadi di Virgo season. Dan itu akan mengikuti Pluto yang sudah lebih dulu retrograding, Venus lebih dulu retrograding, Charon lebih dulu retrograding, Uranus dan Saturn yang lebih dulu retrograding. Aku rasa kamu tuh lagi di titik perlu memahami pentingnya, selain tidak masukin hati apapun yang dikatakan oleh orang lain, pahami pentingnya slowing down. Pahami pentingnya tenang aja dulu, gak usah ngegas, gak usah tergesa-gesa, gak usah buru-buru. Sama seperti kalau kita lagi mau belajar memanah, kita perlu tarik dulu anak panahnya ke belakang sebelum anak panahnya itu terbang ke depan. Kamu mungkin perlu tarik dirimu dulu untuk mengingat memori dari masa lalu, bukan untuk diratapi atau untuk disesali.
Tapi untuk kamu lihat dan kamu sadari seberapa jauh kamu sudah berproses, seberapa jauh kamu sudah berjalan, seberapa jauh kamu sudah mungkin melewati rintangan-rintangan yang sudah kamu hadapi, dan apa saja perubahan yang sudah kamu dapatkan, sudah kamu lewati, sudah kamu lalui. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan kasih titik buat apapun yang mungkin memang perlu kamu hargai, perlu kamu lepaskan. Ini akan terasa kasar, dan aku nggak maksud buat kasar. Please don't shoot messenger, jangan marah sama aku karena aku hanya sebagai penyampai pesan di sini. Tapi yang aku rasakan adalah, please jangan sampai karena emosimu meledak-ledak terus kamu nggak sadar malah kamu terlarut dalam drama emosional. Entah kamu drama dengan dirimu sendiri atau drama ke orang lain. Maksudku drama yang ngada-ngadain apa yang nggak seharusnya ada. Kadang kita nggak sadar loh, kita emosional atau kita combustible, kita marah sama diri kita atau kita marah sama orang lain. Sebetulnya bukan karena kita marah sama realita yang terjadi di present time atau di waktu sekarang, tapi kita marah sama apa yang mungkin kita pikir kita masih sesali dari masa lalu. Atau kita marah sama sesuatu hal yang pernah menyakiti kita di masa lalu. Emosi kita stuck di masa lalu. Ya, decluttering. I strongly feel like you need to learn how to declutter about something. Coba kita, bottom of the deck, overthinking can spoil the magic. Kelola pikiranmu dengan bijaksana. Jangan sampai pikiranmu the spark of hustle. Jangan sampai pikiranmu itu mengganggu emosi atau produktivitas kamu, atau mengganggu target-target dan destinasi yang kamu mau. Raw intention. Bottom of the deck-nya, find your sacred flow. Ya mungkin kamu ada target kerjaan, target karir, target finansial atau target perkembangan diri yang pengen kamu capai nih di sini. Tapi entah mimpi atau harapan atau target itu, entah ada orang-orang yang gak setuju atau gak sejalan sama kamu, atau ada orang-orang yang menentang kamu, dan saran mereka atau opini dan perkataan mereka itu bikin kamu kehilangan motivasi dan kehilangan arah. Dari tadi tuh aku denger lagunya Tori Kelly yang Daydream. Pardon my voice, maafkan suaraku yang ala kadarnya, tapi terutama bagian yang don't quit your daydream, who you wanna be, it's only up to you. Sometimes you may crawl, let them think that you small. Ya, jangan berhenti berharap, karena siapa yang mau kamu capai itu adalah sesuatu hal yang bergantung sama kamu. Biarin aja ada orang yang menganggap kamu kecil, atau ada orang yang menyepelekan kamu, karena hasilnya itu tergantung kamu. Just keep your eyes on the prize sih. Sometimes sama aku pengen bilang, jaga aja pandangan kamu, tetap perjuangin goal kamu, tetap perjuangin harapan kamu, dan pastikan kamu mengerjakan itu dengan tulus, dan kamu mengejar prosesnya, kamu menjalani prosesnya dengan tulus untuk dirimu sendiri, bukan karena paksaan orang lain atau tekanan oleh orang lain atau siapapun. Belajar untuk menyalurkan emosimu ke tempat atau sarana yang tepat. Dan nikmati prosesnya, jalani prosesnya. Kalau mungkin kita dalam prosesnya butuh istirahat dulu, istirahat. Kalau mungkin dalam prosesnya kita butuh untuk jeda dulu. Atau kalau kamu merasa kamu mau jalan, ya silakan jalan. Tapi pastikan kamu melakukan itu memang karena kamu tahu hatimu, dirimu, mentalmu juga siap untuk melakukan itu. Bukan karena pressure sana sini. Agar hasilnya juga kamu bisa lebih tulus menikmati hasilnya dan mensyukuri hasilnya. Sama aku pengen ngomong dengan ada kartu gratitude di sini, dengan ada kartu Nine of Pentacles ini adalah last part yang terakhir. Kamu berhak untuk mendapat target atau destinasi yang kamu mau. Kamu berhak untuk mendapatkan mimpi atau harapan yang kamu mau. Tapi pastikan niatmu dalam perjuangkan apa yang mau kamu mau ini memang tulus. Bukan karena paksaan orang lain atau tuntutan orang lain, atau karena pressure dari masa lalu kamu, atau pengen balas dendam atau apapun.
Pastikan kamu mengerjakan apa yang mau kamu kerjakan dengan pakai hati, dengan tulus. Dan jangan ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada dalam proses itu. Misalnya dendam, emosi, kepahitan, atau apapun. Susun strateginya dengan lebih realistis juga sih. Susun strateginya dengan lebih realistis dan izinkan dirimu untuk bisa berkomitmen dalam prosesnya. This is very tangible. This is something that you may want to achieve tangible. Ini target yang mungkin memang pengen kamu capai secara tangible. Kamu bisa kok dapetin itu. Tapi pastikan ya niat kamu, usaha kamu, motivasi kamu itu tulus. Bukan karena ya sesuatu hal yang negatif. Nikmati prosesnya, jalani prosesnya. Dan dalam kamu menjalani prosesnya, kelola pikiran, kelola mental, kelola emosi. Jangan gampang kebawa arus atau kemakan omongan atau kritikan, nyinyiran orang lain yang mungkin orang yang ngekritik itu juga sedang projecting. Atau mereka sedang sadar memproyeksikan lukanya ke kamu. Masa iya kamu mau kebawa arus mereka? Free will. Setiap orang punya free will. Setiap orang punya kehendak bebas. Kamu juga punya kehendak bebas untuk memilih apakah kamu mau terbawa arus atau tidak. Oke, aku rasa ini semua untuk Miste dan siapapun teman-teman yang mungkin masih mendengarkan video ini. Kalau kamu merasa video dan pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like ya. Silakan kalau kamu merasa pengen join Tarot on the Go sesi tarot trading gratis, silakan langsung isi formnya. Siapa tahu kamu terpilih untuk episode selanjutnya. We'll see. Dan kalau di antara kalian juga ada yang tertarik untuk booking slot konsultasi personal reading, entah dengan tarot, oracle, atau birth reading, silakan juga langsung booking ketika nanti di Showbiz ada buka slot, oke? Aku rasa cukup sekian untuk episode Tarot on the Go kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.